masukan terhadap revisi Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka saya semakin faham usulan-usulan yang bapak-bapak sampaikan ini memperjelas core bisnis atau tupoksi dari BNN itu lebih pada bagaimana merehabilitasi korban-korban narkotika. Saya nggak usah baca lagi lah, karena ada di tangan kita masing-masing. Kemudian, waktu saya baca jenis PNBP BNN, ini dari Balai Besar, Klinik BNN Provinsi, Kabupaten Kota, Pusat Laboratorium Narkotika, Direktorat Psikotropika, semakin jelas core bisnis rehab itu, bahwa kegiatan-kegiatan yang oleh BNN dianggap menjadi sumber dari PNBP itu tidak lain adalah semua kegiatan dalam rangka meminimalisasi pengguna dan merehabilitasi korban. Jadi dari dua tangkapan ini, pertama saya ingin komentar, terkadang kami terlalu berharap besar ini kepada BNN, padahal tupoksinya lebih pada bagaimana meminimalisir dan merehab korban, sehingga muncul harapan macam-macam yang ketika dikonfirmasi dengan core bisnis BNN, maka harapan yang besar itu selalu melahirkan statement-statement kekecewaan. Karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu dari BNN, saya sepakat dengan kawan-kawan tentang realisasi PNBP, ya. 2020 target 1,2, realisasi 5,2. 2021 9,4 target, realisasi 13. Mohon maaf ini Pak Petrus, saya justru bertanya-tanya, kok bisa sehebat ini gitu. Saya bukan malah bertanya apa nggak bisa ditingkatkan. Saya malah bertanya, dengan core bisnis dan tupoksi yang sangat jelas tadi, masih bisa BNN menghasilkan PNBP sebesar ini. Apalagi dari semua mitra kerja yang ada di Komisi 3, Pak, yang kami ucapkan terima kasih, baru BNN pula yang sanggup memberi kami jaket. Betul Pak Ihsan ya? Yang lain nggak ada kan? Mau polisi, mau jaksa. Dan itu sangat bagus. Sampai-sampai hari ini mau saya pakai nggak bisa, karena harus dicuci tadi. Karena keseringan dipakai, seperti itu. Ini justru luar biasa. Ya, bisa sampai 13 miliar. Saya terharu Pak di sini. Salah satu strategi untuk meningkatkan BNBP itu termasuk menyewakan ke supermarket itu loh. Ada gambar Indomaret di situ. Ini kreativitas yang luar biasa, ya. Jadi saya sepakat dengan kawan-kawan. Ya, kalaupun masih mungkin ditingkatkan dengan berbagai macam ini, saya kira itu bukan menjadi sesuatu yang terpenting yang harus dilakukan oleh BNN. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sukses merealisasi tentang
siapa produsen prekursor tentu dijaga ketat. Selain itu berarti melanggar aturan. Siapa yang mendistribusikan, yang dapat izin ekspor, dapat izin impor, itu diperketat. Yang lebih dari itu berarti melanggar peraturan, itu harus ditindak. Dan kemudian apa upaya maksimal yang kita lakukan sehingga lapas tidak penuh, tapi kemudian dengan eksaminasi dari BNN, korban-korban itu bisa direhab. Dan ini tadi kan rehabnya juga gratis. Maka benar itu, mengharapkan penerimaan negara bukan pajak yang tinggi dari BNN, saya kira itu lagi-lagi harapan yang menurut saya kurang relevan dengan core bisnis yang ada di BNN. Yang paling relevan itu adalah memperketat siapa yang memproduksi, siapa yang mendistribusi, siapa yang ekspor impor, uji klinik terhadap orang yang apakah dia sudah menggunakan narkoba atau tidak, dan memaksimalkan upaya merehabilitasi korban narkoba. Saya kira di situ letak keberhasilan BNN, bukan pada tingginya PNBP yang bisa distorkan kepada negara. Apalagi kami juga nggak melihat hubungannya. Apakah PNBP ini kemudian menjadi dukungan pembiayaan kerja BNN atau tidak sama sekali. Sehingga saya kira bagus ya bisa menghasilkan PNBP seperti ini, tapi kalau saya dari fraksi Gerindra justru berharap BNN sukses dalam core bisnis yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelamatkan Republik ini. Teroris, Pak, itu serious crime, dananya besar, Pak. Korupsi extraordinary crime, dana operasionalnya besar. BNN bahkan sampai ada istilah perang dengan narkoba, biayanya sangat rendah. Saya kira Bapak harus serius juga melihat fenomena ini untuk ke depan, tidak kemudian begitu menerima saja alokasi anggaran yang menurut kami nggak cocok untuk perang terhadap narkoba. Selamat bertugas kawan-kawan BNN. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita telah mendengarkan pertanyaan